Islam datang membawa ajaran kasih sayang. Artinya kan Islam itu sendiri sebenarnya ajaran yang baik. Jadi kalaupun misalnya tadi bicara ada gerakan-gerakan yang membawa kekerasan ya seperti terorisme, jadi ada salah tafsir, salah pemahaman tentang ajaran Islam sendiri. Memang sih dari yang kita ketahui bersama ya secara umum, orang-orang yang misalnya melakukan terorisme itu umumnya di dalam mindset mereka itu mereka bermindset khilafah. Konsep utama atau kalau kita bicara ajaran-ajaran yang paling esensial daripada Quran itu sendiri kan adanya di Al-Fatihah itu kan. Al-Fatihahnya itu sendiri yang harus dipahami dulu sebenarnya. Kita sudah mengenal pola dari ajaran Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel RKP Rumah Kebangsaan Pancasila dalam program Religi dan Kebangsaan. Masih dalam tema yang sama seperti yang podcast lalu, kita masih membahas tentang khilafah. Di sini kita telah bersama hadir. Beliau adalah Bapak Edi Suryadi selaku narasumber. Beliau adalah Ketua Umum Rumah Kebangsaan Pancasila. Selamat datang, Bung Edi. Ya, Bung Yasin. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ini ada sedikit berbeda dengan podcast yang lalu, Bung Edi. Kita tidak ada dalam satu meja, tapi jauh di mata, dekat di hati. Kira-kira begitu, Bung Edi. Iya. Gimana koneksi di sana, Bung Edi? Apakah baik? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya mudah-mudahan perbedaan jarak ini tidak mengurangi hikmat kita dalam berdiskusi pada kesempatan hari ini. Tema kita masih seputar khilafah kemarin karena belum tuntas mungkin Bung Edi ya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bung Edi selaku narasumber. Apakah korelasi antara khilafah dan terorisme? Terorisme ini sebuah gerakan yang anarkis yang mengatasnamakan mungkin lebih kepada Islam ya, yang marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Apakah ada hubungannya dengan khilafah, Bung Edi? Iya, ini pertanyaannya lumayan sensitif ya. Tapi poin itu sih. Jadi baik khilafah maupun terorisme kan yang umum kita kenal. Ini kan berbasis Islam ya, berbasis ajaran Islam. Dan yang jelas kan yang kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam ini kan ajaran yang baik. Iya. Karena Islam ini kan hadir untuk menjadi rahmatan lil alamin. Islam datang membawa ajaran kasih sayang. Islam mengajarkan perdamaian. Islam mengajarkan persatuan. Islam mengajarkan toleransi. Artinya kan Islam itu sendiri sebenarnya ajaran yang baik, ajaran yang membawa kemanusiaan, keadilan. Jadi kalaupun misalnya tadi bicara ada gerakan-gerakan yang membawa kekerasan ya seperti terorisme, itu kan tentu saja bukan karena nggak duduk di ajaran Islam itu sendiri sebenarnya. Jadi ada salah tafsir, salah pemahaman tentang ajaran Islam itu sendiri. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Bung Yasir tadi, apakah ada hubungannya gitu antara khilafah sama terorisme? Memang sih tidak identik ya. Artinya kita nggak bisa bilang bahwa khilafah itu pasti teroris. Atau semua teroris itu khilafah, musuh khilafah misalnya. Memang nggak identik begitu. Tapi yang bisa kita katakan memang sih dari yang kita ketahui bersama ya secara umum. Iya, Bung Edi.
orang-orang yang misalnya melakukan terorisme itu umumnya di dalam mindset mereka itu mereka bermindset khilafah, walaupun tidak semua kelompok, tidak semua niatnya baik ya, sebenarnya niatnya baik, cuma mereka salah paham saja Bung Edi. ajaran Islam sendiri, karena memang untuk duduk di titik yang Sinyalnya pas tentang kurang Islam bagus. itu ya ini memang bisa memang untuk memahami Islam menurut saya itu kita nggak bisa hanya melihat Islam itu dari sepotong zaman. Jadi kita harus melihat Islam itu secara totalitas zaman. Karena Islam ini kan bukan agama baru kemarin sebenarnya. Islam ini kan agama yang sudah ada sejak manusia pertama ada, sejak zaman Adam. Betul nggak begitu, Bung Yasin? Ya, betul, setuju, Pak. Iya, dan Islam itu dari zaman ke zaman itu dinamis, dia selalu berubah-ubah, mengikuti keadaan dari umat itu sendiri, keadaan peradaban, keadaan zaman itu sendiri. Cuma ada bagian yang statis dalam Islam, yang tidak berubah. Ada bagian yang abadi, yang berlaku selama-lamanya. Apa itu ya? Ajaran kasih sayang itu sendiri. Karena kasih sayang ini kan sebenarnya inti dari ajaran Islam. Makanya kita mengenal istilah Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Dan kita tahu Bismillahirrahmanirrahim ini bisa kita sebut sebagai perintah pertama yang ada di dalam Quran. Betul ya? Ya, betul. Ajaran yang universal menurut saya. Ayat pertamanya adalah basmalah itu kan. Iya. Jadi perintah pertama yang diturunkan, apa yang harus kita pahami adalah basmalah itu. Dan itu kan membawa ajaran kasih sayang, mengharuskan kita berdiri di atas ajaran kasih sayang. Nah, itu yang tidak berubah dalam Islam. Islam itu dari zaman ke zaman selalu berpegang kepada fitrah itu. Artinya selalu membawa ajaran perdamaian, toleransi, persaudaraan, persatuan. Selalu begitu. Cuma memang syariat Islam dari zaman ke zaman itu dia berdinamis, nggak selalu sama. Nah, apa-apa yang baik yang berlaku di masa yang lalu itu belum tentu baik dan bisa diterapkan di masa yang lain ya, di masa sekarang. Termasuk tentang syariat bernegara. Jadi kalau ngomongin khilafah ini kan sebenarnya bicara syariat negara kan. Iya, sistem kehidupan. Iya, tentang bagaimana kepemimpinan kan, sistem kepemimpinan, ngomongin syariat bernegara. Dan kita tahu bahwa syariat bernegara ini termasuk bagian yang dinamis. Karena di dalam perjalanan Islam itu sendiri, itu bentuk-bentuk sistem bernegara, sistem kita berkehidupan sosial atau tatanan sosial itu dia kan dari waktu ke waktu itu berubah-ubah ya, berbeda-beda. Seperti itu sih Bung Yasir. Dan hemat saya, jadi poinnya sih tidak identik bahwa khilafah itu pasti terorisme. Itu tergantung, cuma menurut saya baik khilafah maupun terorisme, kedua-duanya tidak duduk di dalam atau tidak duduk di atas ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, bisa jadi terorisme ini berdiri sendiri ya, Bung Edi ya. Ya, berdiri sendiri, tidak ada hubung kaitnya dengan khilafah itu sendiri. Ya, artinya bisa saja dia memang dibentuk oleh pihak ketiga atau pihak luar yang sengaja untuk mengacaukan. Nah, itu kan juga kenyataan yang kita lihat kan, itu kan juga sudah menjadi wawasan kita bersama lah, kan banyak juga gerakan-gerakan terorisme
yang tidak murni datang berangkat dari umat Islam sendiri, Iya, malah bentukan-bentukan ya. Dan itu kan sudah kita pahami bersama lah, iya, termasuk ISIS misalnya. ISIS ini kan dibentuk kan, iya, jadi memang sengaja diciptakan untuk membuat kekacauan, misalnya, untuk merusak citra Islam sendiri, misalnya kayak gitu. iya. Ada juga yang seperti itu. Yang seperti itu ya. Kalau memang terorisme ini mempunyai dasar tentang katakanlah Quran, ayat yang mana dan apakah pernah sahabat atau nabi memberikan contoh bahwa untuk mengatasi masalah memerangi kebatilan itu dengan cara yang seperti itu? Apakah memang ada contoh atau ayat yang mengatakan demikian, Bung Edi? Ya memang kalau kita melihat kenyataan bahwa para pelaku teror itu ya, terorisme itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang menurut ukuran kita ya, ukuran kita itu di luar pri kemanusiaan dan pri keadilan ya, yang sebenarnya malah tidak diajarkan dalam Islam. Nah Iya, itu sementara kita tahu bahwa mereka itu kan basis ajarannya kepada Quran ya. iya, Ya artinya para pelaku terorisme ini kan kalau mereka kan mengaku menegakkan Islam, mereka mengaku menegakkan Quran. Nah pertanyaannya kok bisa mereka istilahnya bersumber kepada Quran, tapi kok bisa mereka punya perilaku tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan Quran itu sendiri. Hemat saya ini karena mereka tidak memahami Quran itu sendiri dengan benar. Artinya mungkin apa-apa yang mereka pelajari dari Quran itu mungkin lompat-lompat. Memang kan di Quran itu kan juga ada ayat-ayat tentang perang, ayat-ayat iya, tentang ayat-ayat yang keras itu kan memang ada ya, seperti misalnya di surat At-Taubah, surat 9 yang tidak ada basmalahnya itu. iya, Ya, misalnya kayak gitu. Memang ada ayat-ayat keras seperti itu. Cuma nggak bisa langsung ujuk-ujuk begitu. Yang Quran ini sendiri kan dia punya pilar ya. Quran ini punya apa yang disebut dengan asasul Quran. Asasul iya. Quran itu apa sih? Bung Yasin. Asas rujukan kalau nggak salah Al-Fatihah kalau nggak salah ya, Bung Edi ya. Itu kan disebut asasul Quran. Dasar-dasarnya Quran kan di situ. Disebut juga umul Quran atau induk Ya, induknya Quran. daripada Quran. Dan jadi Al-Fatihah ini sebenarnya konsep utama, atau kalau kita bicara ajaran-ajaran yang paling esensial daripada Quran itu sendiri kan adanya di Al-Fatihah itu kan. Ya, betul. Makanya dia disebut Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berulang-ulang. Sebenarnya 114 surat itu yang jumlahnya ada 6.236 ayat itu sebenarnya semua merujuknya atau bersentral kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya itu sendiri yang harus dipahami dulu sebenarnya. Kalau kita sudah paham nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada dalam surat Al-Fatihah, itu nggak akan goyang dia. Kita sudah mengenal pola dari ajaran Quran itu sendiri. Tapi kalau belajar Qurannya itu lompat-lompat, misalnya didoktrin dengan ayat-ayat keras, memang bisa membuat orang jadi istilahnya melahirkan tindakan-tindakan teror tadi itu. Yang sebenarnya itu nggak duduk di atas Islam sendiri. Iya. Pak Yasir tahu surat apa itu, surat Al-Baqarah ayat 208? Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Mungkin begitu ya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton kalau nggak salah itu Bung Edi. Ya artinya yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Iya. Bukan begitu Iya. Bung Edi? Itu kan masuklah kamu ke dalam, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam silmi.
secara totalitas, secara kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam, tapi di Arabnya itu silmi ya. Silmi ini bukan cuma dalam pengertian apa ya, ya kita menjadi apa secara label itu Islam, tapi maksudnya Iya. kita harus betul-betul masuk ke dalam esensi dari ajaran Islam sendiri, Iya. masuk ke dalam perdamaian secara total. Jadi karena Islam itu sebenarnya esensinya adalah ajaran perdamaian. Halo Bung Yasir? Iya. Siap. Iya gitu. Eh, nah itu apa yang kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, ini kan fondasi daripada Al-Quran itu sendiri. Iya, Jadi Bung kita Edi. kalau mempelajari Al-Quran itu, ya mesti selesai dulu itu Al-Fatihah, mesti tuntas dulu Al-Fatihah, sehingga kita tidak apa tidak bingung gitu memahami ayat-ayat yang lain, karena kita sudah punya pola dari sebenarnya apa sih yang dibawa oleh Quran itu sendiri, apa sih Iya. yang Allah mau katakan melalui Quran itu. Intinya kan ada di Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini kan ada 7 ayat ya. Iya. Dimulai dari basmalah. Basmalah, Iya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Iya. Maliki yaumiddin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim na'budu. artinya Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya dengan Ismullah maka akan terciptalah yang namanya kasih sayang. Kalau kita menggunakan ajaran Allah, maka eksesnya, impactnya ya kasih dan sayang. Mengasihi dan menyayangi artinya nggak apa namanya, nggak hanya siapapun, binatang pun, tumbuhan, apalagi manusia, entah itu suku atau mungkin begitu pemahamannya Bung Edi. ya. Nah, itu kan seperti saya bilang tadi, itu kan perintah pertama dalam Quran. Iya. Ayat pembuka dalam Quran itu basmalah. Dan kita tahu lah basmalah itu kan posisinya di dalam Quran, posisinya di dalam ajaran Islam itu sangat penting sekali kan. Betul Bahkan Bung Edi. Bung Nasir pernah dengar itu kan ada hadis yang bilang eh, bahwa satu perkara gitu, setiap Ya, perkara yang ibda'u bismillah. La Bismillah, yabda'u ya bahwa akto. ya, 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 yang tidak diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkahnya. Artinya dia tidak diberkahi. Ini maksudnya artinya eh, jadi apa yang diperintahkan melalui basmalah itu adalah bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu dia harus berdiri di atas nama Allah yang Rahman Rahim itu. Harus berdiri di atas ajaran kasih sayang itu, berlandaskan itu. Nah, sekarang kan kita perlu memahami, kita harus kenal dengan Allah yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Iya, Kita harus mengenal Allah dan harus tahu apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ajaran kasih sayang itu kan seperti apa. Itu bisa kita pahami di ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. amin. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan atau Rob. Rob Mengatur itu alam artinya semesta. pemelihara, penjaga, pembina, pemilik Iya, dari semesta alam. Jadi Allah yang Rahman Rahim itu, Allah yang membawa atau menetapkan ajaran kasih sayang itu, dia itu adalah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, mau mengenal ajaran kasih sayang, kita harus memahami itu tadi, Rabbul Alamin itu. Jadi kenapa disebut sebagai Rabbul Alamin? Halo, Bung Yazid? iya Bung. Ya, kita harus memahami itu, Rabbul Alamin.
Jadi kita harus apa, memahami bahwa semesta alam ini dia punya roh, ada yang Iya, ngatur, ada yang ciptakan, ada yang mengendalikan, ada yang iya, memelihara, jaga. Allah yang Rahman Rahim itu. Artinya maksudnya gimana? Maksudnya sebenarnya kita bisa memahami kasih sayang Allah itu, memahami Ar-Rahman Ar-Rahim itu, nama Allah yang pengasih penyayang itu, dengan memahami penciptaan alam semesta itu. iya, Karena ini kan desain dari Allah itu sendiri kan, alam semesta ini kan desain dari Allah itu sendiri. Dan di alam semesta inilah Allah menetapkan hukum kasih sayang itu. iya, Bung Edi. Ya, dan kenyataan yang kita lihat bersama ya di dalam desain penciptaan alam semesta ini kan seluruh entitas gitu yang ada di alam semesta ini, dia berada dalam satu ikatan hukum kesaling bergantungan yang absolut. Artinya Allah mendesain alam semesta ini di mana segala sesuatu itu dia saling bergantung secara absolut. Nggak ada satupun yang bisa berdiri sendiri. Iya, Nah, kalau kita melihat itu, kita akan mengerti bahwa sebenarnya Allah maunya apa sih? Kan kita dari situ saja kita bisa mengerti kan bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah adalah kita ini mengambil atau hidup di dalam satu mekanisme di mana iya, Bung. setiap kita itu saling jaga, saling pelihara tadi seperti yang dikatakan Bung Yasir itu, berkasih sayang kepada semua makhluk gitu, termasuk bukan hanya manusia, Iya, pada tumbuhan, kepada hewan dan semuanya itu. Karena kita ini dengan segala hal yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, dengan seluruh entitas yang ada di alam semesta ini kan sebenarnya satu paket penciptaan. iya, Bung Edi. Kita kan ekosistem, satu sistem yang nggak terpisahkan, saling bergantung satu sama lain. Karena saling bergantung ya saling pelihara. Jadi bagaimana menjalankan atau mendasarkan hidup di dalam atau di atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu, kita menjalankan kehidupan ini dengan mekanisme saling pelihara, saling jaga itu. Jadi kerusakan itu dari situ aja kita bisa paham gitu bahwa kita nggak boleh merusak alam, Iya, apalagi manusia ya, misalnya begitu. Betul lah. ya, setuju, Bung Edi. Bahkan di dalam Islam kita tahu jangan membunuh manusia ya, membunuh semut tanpa alasan yang jelas aja nggak boleh. Iya, karena dia punya hak hidup dan hak mati. Matinya bukan hak manusia untuk. Iya kita tahu, iya begitu. Iya, Bung Edi. Simpulannya mungkin ya apa yang dilakukan terorisme ini atau pelaku teror itu adanya distorsi barangkali ya. Distorsi pemahaman yang mereka pahami sehingga apa yang disampaikan oleh mungkin para gurunya atau para pendahulunya ini berbeda ketika pada saat mereka melakukan eksekusi. Atau memang seperti apa Bung Edi kira-kira? Iya, yang jelas pemahaman mereka tidak terkoneksi kepada sumber yang jernih. Kan harusnya mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri kan sebenarnya harusnya begitu. Iya. Cuma memang karena masa hidupnya Rasulullah kan jarak antara Rasulullah dengan kita ini kan jauh sekali kan. Iya. Ya sudah berapa itu? Ya hampir 1.500 tahun ya. 1.500 tahun, 15 abad ya. Iya, itu memang perjalanan ajaran yang sepanjang itu sangat memungkinkan itu terjadinya distorsi seperti yang Bung Yasir katakan tadi. Bisa banyak salah pahamnya itu bisa banyak.
Cuma Iya. kita kan harus merujuk kepada sumber itu. Nah, kalau kita ngomongin syariat bernegara ya, atau ya syariat yang inti memang dalam Islam. Memang kan kalau ngomongin khilafah ini kan sebenarnya ngomongin satu topik yang memang sangat penting sebenarnya. Iya. Karena ini kan ngomongin sistem kepemimpinan. Bagaimana kita membangun peradaban, membangun kehidupan bersama kita. Dan itu sangat sangat krusial. Jadi seperti apa kondisi masyarakat, kondisi kehidupan ini memang sangat bergantung dari seperti apa kita membangun atau menjalankan kehidupan kita itu, membangun sistem kepemimpinan atau sistem bernegara itu tadi. Nah, cuman kan kalau untuk memahami secara jernih tentang itu, kan kita harus merujuk apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sendiri kan. Iya. Dan kalau tadi Bung Yasir tanyakan apakah ada rujukannya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad bahkan berperang itu bukan untuk mengalahkan atau bukan untuk memuaskan hasrat penaklukan itu ya. Kan Nabi Muhammad itu berperang itu lebih kepada membela diri. Membela diri. Iya, lebih kepada itu. Jadi perang itu menjadi pilihan terakhir. Iya. Lebih mengedepankan perdamaian. Kalau bisa berdamai, ya enggak gitu. Jadi enggak bahkan Nabi Muhammad sendiri enggak ujuk-ujuk terus. Pokoknya harus seperti itu. Iya. Bahkan iya, Bung Edi. kita tahu bagaimana Nabi Muhammad satu saudara menjadi satu bangsa, satu umat, dirangkul, dinaungi dengan piagam Madinah itu kan, itu kita tahu bersama itu cerita itu ya. Iya. Artinya bagaimana persaudaraan yang dibangun Islam itu kan sangat rahmatan lil alamin sebenarnya. Kita bersaudara dengan siapapun. Iya. Termasuk yang beda agama dengan kita. Ya, sebenarnya itu yang ingin tatanan hidup seperti itu ya, para nabi yang dibawa oleh Islam itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir Bang Bung Edi. Langkah apa yang kita atau RKP lakukan untuk menangkal terorisme dan radikalisme di generasi muda yang sekarang, karena ini kan bahaya sekali kalau tidak ada upaya. Cuman masalahnya RKP ini adalah organisasi masyarakat yang bottom up, bukan yang top down. Nah, apa yang dilakukan oleh RKP pastinya tindakannya tidak masif mungkin ya. Tidak bisa masif sebagaimana top down, bagaimana pemerintah kepada masyarakatnya. Paling tidak apa upaya atau langkah yang akan dilakukan oleh RKP untuk menangkal hal seperti ini, Bung Edi? Begitu, Bung Edi. Iya, tentu saja yang mempunyai pemahaman tentang ajaran Islam yang murni itu kan banyak ya, Bung Yasir ya. Iya, Bung Edi. Artinya di luar RKP sendiri pun kita yakin banyak orang-orang yang mereka melakukan gerakan-gerakan, mereka mengedukasi masyarakat untuk mengenal, memahami ajaran Islam itu secara benar, mengenal dan memahami ajaran kebangsaan kita itu secara benar. Karena kuncinya di situ. Kuncinya kita memahami ajaran keagamaan kita itu dengan benar. Karena kalau sudah salah tafsir itu memang bisa jadinya bisa ekstrim kayak gitu ya. Akhirnya bisa melahirkan gerakan-gerakan terorisme seperti itu. Poinnya sih kalau buat RKP ya melakukan apa yang bisa dilakukan.
Dan walaupun mungkin ya RKP ya karena ya organisasi yang ya jumlahnya tidak besar gitu saat ini ya, tidak besar, tapi intinya kita yang penting kita menyampaikan pendapat kita, Iya, menyampaikan apa-apa yang kita pahami, dan saling terus menularkan yang baik, pemahaman-pemahaman yang baik tentang ajaran religi dan kebangsaan yang sebenarnya dia satu kesatuan, iya, seperti dua sisi dari satu poin yang sama, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi apa-apa yang dibawa oleh ajaran kebangsaan kita itu sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam agama kita itu sendiri. Artinya kita mesti betul-betul melihat Bhinneka Tunggal Ika misalnya sebagai sesuatu yang sangat sangat fitrati. Artinya memang itulah ajaran inti kehidupan itu kan begitu. Bahwa iya, kita yang berbeda-beda ini harus hidup bareng. Karena esensinya kita ini tunggal. Jadi yang bineka itu tunggal. Yang iya, bineka itu harus hidup bersama. Dan manusia itu baru bisa harmoni, bisa sempurna keadaannya kalau dia bersama. Jadi manusia itu nggak bisa mencapai keadaan yang baik kalau dia berpecah belah. Nah kita ya termasuk kalau kita ngomongin Pancasila gitu ya, itu kan iya, juga hal-hal yang sangat esensial sekali yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Intinya kita terus terus menyuarakan ajaran-ajaran kebangsaan kita, ajaran-ajaran keagamaan kita seluas semasif mungkin yang kita bisa. iya, Kan kalau misalnya Bung Yasir misalnya bisa istilahnya mempengaruhi satu orang atau 10 orang gitu terus, itu kan pasti rentetannya kan banyak ya, betul iya, nggak Bung sih? Edi. Betul, betul. Bung Yasir pernah lihat orang ini nggak, kalau orang nyalain api unggun? Iya, Iya, kalau udah ada satu kayu kebakar tuh nanti merembet kan. iya, betul. Karena ada oksigen atau udara. Iya, nanti itu gitu. Ya artinya memang ya dimulai dari kita, intinya dimulai dari saya, dimulai dari Bung Yasir, itu pasti nanti terus gitu, Iya, merembet di luar sana kan bukan cuma RKP. Insya Allah sih saya yakin dan optimis ya, bangsa Indonesia ini bisa bisa tahan dengan gerakan-gerakan, dengan upaya-upaya indoktrinasi yang misalnya keluar dari esensi ajaran Islam atau esensi ajaran kebangsaan kita itu sendiri. Insya Allah kita punya daya tahan yang bagus. Bangsa Indonesia punya daya tahan yang bagus. Karena walaupun mungkin Pancasila itu belum sepenuhnya dipahami atau belum secara luas gitu dipahami dengan baik gitu, oleh masyarakat Indonesia, tapi Pancasila itu dia seperti sebenarnya hidup gitu, hidup di dalam diri masyarakat Indonesia itu. Cuma perlu perlu diangkat aja, perlu diangkat. iya, Jadi masih mengendap di alam bawah sadar. Karena itu memang genetikanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini eh, sangat kuat gitu perannya untuk menjaga kehidupan yang rukun, yang damai ya di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Ya iya, itu Bung sih Edi. kalau di RKP, Bung Yasir. Iya, ya. Semoga apa yang tadi dijelaskan Bung Edi ini bisa disaksikan oleh apa namanya pemerintah terkait. Bisa jadi nanti Bung Edi bisa diminta jadi narasumber yang skalanya mungkin nasional barangkali ya. Karena kita ingin pengaruh RKP ini dengan adanya era digitalisasi ini bisa dilakukan dalam satu momen, satu waktu yang bisa berdampak secara besar gitu. Mudah-mudahan ini pembicaraan ini arahnya ke sana sepertinya Bung Edi ya. Ya memang kalau negara yang melakukan edukasi itu memang keren sekali ya. Karena negara ini kan
punya sumber daya yang besar, gitu, yang nyaris tak terbatas lah istilahnya begitu ya. Artinya kalau negara mengambil concern gitu terhadap edukasi tentang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan kita yang murni ya, yang benar gitu, yang universal itu, yang rahmatan lil alamin itu cepat sih. Karena memang kan kita ini kalau dalam hal yang yang pokok seperti itu, kita harus punya pemahaman yang sama. Jadi kalau kita bicara tentang kebangsaan, gitu, tentang Pancasila, ini kan karena itu sifatnya genetika, kita harus sama-sama paham supaya di dalam berkehidupan berbangsa bernegara kita ini, kita seperti satu bahasa gitu di Indonesia. Oke, Bung Edi. Ya, cukup jelas Bung Edi paparannya tadi yang disampaikan oleh Bung Edi tentang khilafah, dan kesimpulannya ya itu tadi apa yang sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Bung Edi. Karena waktu jua yang terbatas, podcast tentang khilafah ini edisi yang kedua mungkin dirasa cukup ya Bung Edi ya. Ya, baik Bung Yasir. Iya, terima kasih atas paparannya. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita, buat sahabat RKP di mana saja berada. Dan terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Kita akhiri podcast religi dan kebangsaan Rumah Kebangsaan Pancasila. Cukup di sini. Salam nasional merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.